Selamat pagi dan selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Hari ini tanggal 24 Juli tahun 2022. Saya menyampaikan firman Tuhan dari Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9 dengan judul Ular Tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Tiberaut untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan melawan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari tanah Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air minum, dan akan makanan hambar kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di tengah bangsa Israel itu yang memanggut mereka atau mematok mereka, sehingga banyak orang Israel mati pada waktu itu. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa mengatakan, "Kami telah berdosa sebab kami telah berkata-kata melawan Tuhan dan engkau juga Musa. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada suatu tiang, maka setiap orang yang sudah dipatuk, jika ia melihat ular itu akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga yang menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang yang sudah dipatuk ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini tidak perlu panjang lebar karena berbagai hal. Perjalanan bangsa Israel ini sebenarnya sejak awal sudah beberapa minggu, bahkan beberapa bulan mereka jalan. Tapi kalau kita baca tadi di Bilangan itu, tapi mereka sepertinya kembali ke daerah Tiberaut yang dikenal dengan Laut Merah. Ya. Jadi itu memang rencana Tuhan untuk mengelilingi semua tanah mati, tanah gersang itu. Nah, jadi dalam perjalanan bangsa Israel ini haus, lapar. Sehingga mereka marah kepada Tuhan, marah kepada Musa. "Kenapa kamu keluarkan kami dari tanah Mesir? Kenapa kamu bawa kami ke gurun pasir ini yang tidak ada makanan, tidak ada kehidupan?" Makanya Tuhan itu menyuruh ular, patutlah mereka, supaya mereka sadar. Tetapi orang Israel ini cepat sadar bahwa kita telah berdosa kepada Tuhan. Tapi kalau manusia pada zaman sekarang ini tidak mudah bertobat, tidak mudah. Maka dia rela mati daripada bertobat, rela mati. Banyak saya lihat itu di kampung-kampung, di daerah. Dia rela mati daripada dia bertobat. Karena kalau dia bertobat katanya dia malu, lebih bagus mati. Nah, itulah perbedaan, ya. Jadi bangsa Israel ini cepat bertobat. Jadi Tuhan menyuruh Musa, "Buatlah ular tembaga." Maka Musa itu membuat ular tembaga persis seperti ular tedung, dan dia gantung di sebuah tiang atau pohon. Dan setiap orang Israel lewat jalan memandang itu yang sudah dipatok ular, dia sembuh. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita kembali kepada
masalah tahyul. Ya, tahyul. Kalau orang zaman sekarang, misalnya ada orang yang sudah dihinggapi oleh Roh Kudus, mengatakan bahwa kamu sudah dipatok ular, bikin ini, taruh di situ, tapi nanti lihat-lihat setiap hari. Orang tidak percaya. Orang mengatakan itu jangan dipercaya, itu tahyul. Nah, ini tahyul. Tapi di dalam firman Tuhan ada. Mana yang benar sekarang? Manusia atau Tuhan? Nah, Tuhan tidak pernah menciptakan tahyul di bumi ini. Apa yang Tuhan ciptakan di bumi ini baik sekali, sempurna, dan sangat bermanfaat bagi semua orang, bagi semua makhluk hidup. Jadi yang menciptakan tahyul itu adalah manusia. Kenapa? Karena ketidakkepercayaannya terhadap ciptaan Tuhan. Ya, itu. Jadi satu contoh, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita luka parah, jauh rumah sakit, tidak ada obat. Saya mau tanya, supaya jangan timbul kata-kata tahyul kalau memakai ramuan-ramuan yang dikasih orang, silakan berdoa supaya lukamu itu berhenti darahnya dan sembuh. Silakan berdoa. Kalau Anda berdoa hanya mengandalkan doa, lalu berarti Anda telah mencobai Tuhan itu. Karena Tuhan telah memberikan segala sesuatu kekuatan di bumi, tetapi kita tidak mau memanfaatkan karena tahyul. Itu masalahnya. Makanya baca secara mendalam dulu firman Tuhan. Ya, jangan sombong mengatakan tahyul. Ya, coba berdoa. Potong leher kambing itu kalau berhenti darah lukamu itu. Nah, itu. Tapi kalau ada orang yang sudah mengetahui, ambil itu, ada daun keladi itu, tarik, itu ada getahnya itu taruh, itu berhenti, itu obatnya luka, berhenti darahnya. Selanjutnya baru dicari obat. Itu. Tapi coba berdoa, tidak akan sembuh. Berarti Anda telah mencobai Tuhan. Nah, ini. Jadi sekali lagi Tuhan tidak pernah menciptakan tahyul di bumi ini. Tapi yang menciptakan tahyul itu adalah manusia yang tidak percaya akan ciptaan Tuhan. Karena banyak sekali saya dengar tahyul itu. Banyak orang nggak percaya. Ada gereja nggak percaya. Ada orang sakit. Ambil daun. Jangan. Itu tahyul itu. Terus apa? Silakan pendeta berdoa. Kalau ada orang sakit perut, silakan berdoa. Potong kuping kambing itu. Kalau sembuh. Atau ada yang orang luka. Ada tabrak. Patah kakinya, silakan berdoa. Ini masalahnya bahwa manusia itu lebih pintar daripada Tuhan. Akhirnya manusia juga yang mati, bukan Tuhan yang mati. Jadi ini perlu kita renungkan sebenarnya apa arti tahyul itu. Kesombongan manusia luar biasa. Baru sedikit dia baca firman Tuhan itu, Alkitab itu sudah mengatakan, itu tahyul semua itu. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Dia berani mengatakan tahyul. Saya pernah minta sama pendeta, bikinlah video rekaman firman Tuhan. Enggak bisa. Tapi kalau soal tahyul, nomor 1 dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Apa yang Tuhan berikan kepada dunia ini, nikmatilah. Ya, nikmati. Ya, semua daun itu adalah ciptaan Tuhan. Tumbuh-tumbuhan itu, pohon-pohon ciptaan Tuhan. Ada gunanya bagi kehidupan kita. Ada gunanya. Jangan katakan itu tahyul. Ya, jadi mohon maaf karena sistem memori terbatas. Jadi khotbah penyampaian firman Tuhan hari ini singkat sekali. Ya,
singkat sekali, tetapi mari kita merenungkan apa firman Tuhan itu yang menyuruh Musa, bikinlah ular tedung dan taruh di situ. Misalnya ada orang yang ada orang bilang yang sudah dihinggapi Roh Kudus, Pak, ini bikin ini taruh di situ, tapi setiap Bapak lewat bisa melihat dan lama-lama bisa sembuh penyakitnya. Banyak orang menentang itu tahayul. Tahayul, karena dia belum baca firman Tuhan. Pikir-pikir. Ya, saya kupas terus soal perjanjian lama. Baru kita masuk ke perjanjian baru. Perjanjian baru itu hanya berita kelahiran Yesus. Habis itu ajaran-ajaran Yesus. Habis udah. Tetapi keajaiban, ya, mujizat-mujizat yang paling dalam dan dasar turunnya di perjanjian lama. Tidak ada di perjanjian baru. Kalau kita mengikuti, membaca firman Tuhan itu yang sesungguhnya. Semua mujizat-mujizat yang dasar, yang luar biasa, turunnya di perjanjian baru. Di perjanjian lama, bukan di perjanjian baru. Tapi kalau ada pendeta yang mengatakan, oh tidak, ayo, coba sampaikan sama saya. Di mana? Apa? Nah, jadi cerita ini masih panjang. Terima kasih. Mohon maaf, singkat sekali. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi suluh dan teladan bagi semua orang yang mendengarkan. Tuhan memberkati. Saya Fatlaul Lawelu dari Jakarta. Wai ami fifu. Yahobu datan fusi sob. Kofu jaso ami bisa. Amin.